Selamat datang. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang tata cara bagaimana kita mengirimkan sebuah konsultasi dari satu vaskes ke vaskes yang lainnya. Dalam kasus di sini, kita akan mempelajari tentang satu vaskes, di mana vaskes ini merupakan sebuah puskesmas yang akan meminta konsultasi ke dokter spesialis di rumah sakit dengan kasusnya itu adalah USG. Nah, langkah pertama kita harus mempersiapkan username dan password yang sudah terdaftar. Dalam artian dokter yang sudah terdaftar melalui aplikasi Komen di sini. Kita sudah siapkan. Oke, kita masukkan username-nya, kemudian password dan login. Ya, ini merupakan tampilan awal mengenai menu dashboard, di mana ada grafik jawaban konsultasi, kemudian grafik telemedicine dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan meminta sebuah permintaan, kita bisa klik permintaan di sini, kemudian masuk ke bagian permintaan konsultasi. Nah, ketika kita masuk ke permintaan konsultasi, maka terdapat 3 form yang harus kita isi. Yang pertama itu ada data administrasi, data medis klinis, serta data vaskes. Nah, untuk yang pertama yang akan kita isi adalah data pribadi pasien. Di mana data pribadi pasien di sini ada 2. Yang pertama ada pasien baru dan cari pasien. Cari pasien di sini berarti dia sudah pasien lama ya. Kita bisa mencari pasien dia karena dia sudah sering berkunjung. Nah, kita bisa mencari berdasarkan nomor BPJS, nomor KTP, nomor rekam medis, atau bisa menggunakan nama. Seperti itu. Karena ini kita sifatnya pasien baru, kita akan mengisi beberapa form yang sudah ada di sini. Sebagai data pribadi pasiennya, misalkan status jaminan dia merupakan JKN. Nomor kunjungan BPJS kita masukkan, nomor BPJS-nya. Ini sebagai contoh ya, kita masukkan. Oke. Ya, seperti itu. Nomor rekam medis, di sini berarti kebijakan dari vaskesnya masing-masing ya untuk nomor rekam medisnya seperti apa dan bagaimana. Oke, misalkan di sini kita masukkan seperti ini untuk nama lengkapnya, nomor handphone, alamat domisili, ini bisa lengkap ya. Ini sebagai contoh, kita Dumai, kemudian untuk provinsinya dia ada di Riau, kota Dumai. Untuk kecamatannya kita bisa masukkan seperti ini. Nah, untuk kelurahan juga dia akan secara otomatis ya, kita tinggal menyesuaikan berdasarkan data dari pasiennya. Tanggal lahir kita masukkan, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup terisi semua dan sudah sesuai dengan data pasien, kita bisa memasukkan selanjutnya. Maka data berhasil disimpan. Nah, setelah itu, step selanjutnya kita masuk ke data medis atau klinis. Di sini ada data medis pasien, nama, kemudian ada umurnya juga. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada spesialisasi. Jadi ada jenis pilihan konsultasi yang akan kita pilih. Nah, kita klik bagian ini. Di sini ada 3. Berarti untuk Provinsi Riau, ini baru hanya ada 3 karena semua rumah sakitnya belum terdaftar. Jadi ketika semua rumah sakit sudah terdaftar di aplikasi Komen, maka nanti akan banyak sekali pilihan konsultasi, misalkan konsultasi anak, kulit, dan lain sebagainya. Itu akan muncul semua di sini. Karena tadi kita memintanya untuk USG, di sini sudah ada dokter spesialisnya, yaitu obstetri. Kita pilih konsultasinya obstetri. Kemudian ini merupakan pemeriksaan USG. Keluhan utama di sini sebagai uji coba ya. Kita masukkan dulu uji coba. Nanti untuk implementasi di lapangannya menyesuaikan dengan anamnesis yang dilakukan oleh dokter yang ada di puskesmas. Kemudian pemeriksaan fisik, di sini ada tingkat kesadaran seperti apa, bisa dipilih, sudah ada pilihannya. Misalkan tekanan darahnya berapa. Seperti itu, kita coba masukkan. Ini sebagai contoh ya. Untuk pernapasannya, ya suhu misalkan 36, tinggi badan. Ya, kita coba masukkan. Untuk status generalis kita bisa masukkan di sini uji coba. Nah, ketika ada sebuah file yang bisa kita lampirkan berupa file WSG ya, di sini ada pemeriksaan penunjang di mana kita bisa melampirkan sebuah file. Jadi file di sini bisa kita add.
Di sini bisa melampirkan banyak file, bisa lebih dari satu. Jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi kita membutuhkan atau mau melampirkan berapa file nanti. Nah, misalkan kita hanya melampirkan satu saja, kita bisa masukkan choose file. Di sini kita bisa masukkan hasil USG yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ada diagnosis kerja. Diagnosis kerja di sini merupakan ICD-10 yang akan kita masukkan. Misalkan dokter tidak mengetahui ICD-10-nya, tidak hafal ya, kita bisa memasukkan kode di sini, kode 3 digit saja. Oke, misalkan ICD-10 di sini kita masukkan sebagai contoh, kita masukkan ya N80, ini sebagai contoh saja ya, kita masukkan. Nanti secara otomatis di diagnosis kerjanya akan terisi secara otomatis. Untuk penata laksananya kita masukkan seperti penaksalaan yang sedang terjadi di lapangan. Selanjutnya, oke, di sini untuk vaskesnya kita bisa memilih vaskes. Nah, karena baru 2 rumah sakit yang terdaftar di Riau melalui kawan ini, kita bisa memilih menyesuaikan mau ke rumah sakit mana permintaan konsultasi ini akan dikirimkan. Misalkan kita kirim ke Kota Dumai. Dan di rumah sakit tersebut kita sudah kenal dengan dokternya. Misalkan kita kenal dengan dokter Siska. Setelah itu kita bisa mengirimkan permintaan konsultasinya. Iya, kita simpan. Oke. Maka dengan ini permintaannya sudah terkirim ke rumah sakit daerah Kota Dumai. Di sini statusnya menunggu karena dokter Siskanya belum membuka aplikasi komen. Tapi ketika kita mengirimkan ini, dokter di rumah sakit tersebut akan menerima sebuah notifikasi di mana ada pemberitahuan bahwa beliau mendapatkan sebuah permintaan konsultasi. Dan ketika sudah mendapatkan notifikasi by WA tersebut, beliau akan langsung membuka aplikasi komen. Jadi diharapkan kegiatan ini bisa dilakukan secara optimal dan secara lebih cepat. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik view. Nah, di sini ada data hasil konsultasi. Ini resume yang tadi kita isi ya. Nah, seperti itu. Ini informasi pasien yang tadi kita isi juga. Ini ada filenya, kita bisa lihat seperti ini USG-nya. Kemudian ada jawaban konsultasi karena ini belum diterima, belum diterima konsultasinya maka belum ada. Nanti dokter Siska akan mengisi di bagian sini. Jika kita ingin komunikasi lebih lanjut, di sini ada video call dan chat, kemudian ada direct chat. Di sini direct chat di sini berarti kita bisa chattingan secara langsung ya, secara real time dengan dokter Siska jika dibutuhkan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan permintaan konsultasi dari Vaskes. Terima kasih atas waktunya.